أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratul kiram, para ahli, para sesepuh, para jamaah, khususnya yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid kita, masjid yang tercinta, Masjid Al-Qurtubi, beliau Bapak Ustadz Haji Dzulkarnain, orang tua kita, sesepuh kita, guru kita, diantaranya Bapak Haji Muallim Ahmad Tulus Al-Maliki, Bapak Haji Saifuddin, Bapak Haji Asmari, Bapak Haji Riyadun, para asatidz daripada tim DKM Masjid Al-Qurtubi dan seluruh bapak dan ibu adik sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga setiap hari masih bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban Allah, ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah. Dan pagi ini kita niatkan setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita niatkan silaturahim, kita niatkan sama-sama thalabul ilmi untuk meningkatkan keimanan kita agar kita bisa beristiqomah dan pada akhirnya manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil umur kita pada akhir detik daripada kehidupan kita, senantiasa kita dalam istiqomah beribadah sehingga mendapatkan satu derajat yang disebut dengan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk ke pembahasan fikih tentang sholat, mari kita hadiri Fatihah dulu pada almarhumin pendiri daripada Masjid Murtadho, dan sebelumnya kita hatur kepada musannif pengarang kitab ini, kitab Taqribatul Qorib. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengarkan, ilmu yang kita serap, ilmu yang kita bahas senantiasa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ridhoillah wa syafaati Rasulillah wa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, wa khususan ila hadratil musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Abi Suja'i nafa'allahu bi ulumihi wa bi karamatihi amin. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan muassisi hadzal masjid wa usulihim wa furuhim. Syaitu billahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini fikih kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat beserta kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Sebenarnya hal ini sudah kita laksanakan Bapak Ibu setiap waktu, setiap detik, setiap hari. Namun dengan adanya kita diingatkan bersama mengkaji tentang ilmunya sholat, maka iman kita semakin bertambah, sholat kita semakin mantap, sholat kita akan semakin teliti. Karena sholat itu adalah ibadah yang pokok, ibadah yang wajib,
yang pertama kali besok di alam kubur akan ditanyakan oleh malaikat atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sholat maka kehidupan kita insya Allah akan berkah. Kehidupan kita, seluruh masalah-masalah yang menimpa pada kita di dunia ini Allah bukakan daripada solusi atau jalan keluar menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi sholat itu adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang wajib dipenuhi sebelum kita melaksanakan sholat yang disebut dengan syarat, ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita sekarang akan membahas arkanus sholat atau rukun-rukun sholat. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasul, memang Rasul tidak langsung mengatakan rukun-rukun sholat itu ada 18 umpamanya gitu Bapak Ibu. Hadis-hadis Rasul itu terpisah-pisah. Rasul sendiri mengatakan shollu kama ra'aitumu usolli atau kama ra'aitumu usolli, ya. Sholatlah kalian, kata Rasul Bapak Ibu, sebagaimana aku sholat. Jadi kita ini sebagai umat Islam, sebagai pengikut Rasulullah, di dalam melaksanakan ibadah sholat memang harus mengikuti tata caranya Kanjeng Nabi, tata caranya Rasulullah. Nah, karena memang Rasul juga memerintahkan kan begitu Bapak Ibu, ya. Jadi makanya kan kadang-kadang ada orang bilang begini, kan hadisnya nggak ada arkanus sholat atau rukun-rukun sholat. Betul, memang hadis tidak langsung mengatakan seperti itu. Tetapi dalam rangka untuk mempermudah kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang Islam, apalagi orang Islam awam yang hidupnya sudah jauh dari masa Rasulullah SAW, maka di sana ada ulama-ulama madhab. Jadi ulama-ulama madhab seperti Imam Syafi'i yang mayoritas diikuti oleh kaum muslimin muslimat Indonesia, ya, beliau dari Imam madhab mustahil yang membuat konsep bagaimana ajaran Islam itu mudah dicerna, mudah diamalkan dan mudah dipahami oleh orang Islam. Sebab kalau langsung Quran hadis ini masih barang mentah Bapak Ibu, ya. Walaupun kemudian Quran hadis juga ada ilmunya. Ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu-ilmu yang membahas bagaimana cara memahami Quran dan hadis. Dan kemudian sebagian Quran hadis isinya adalah tata cara ibadah, baik yang berbentuk ibadah vertikal, hubungannya dengan Allah, maupun ibadah yang horizontal sesama manusia. Ibadah vertikal contohnya sholat, kita langsung menyembah kepada Allah. Puasa yang menyaksikan sah dan tidaknya langsung Allah. Tapi kalau sudah fikihnya tentang pernikahan, tentang mengasuh anak, tentang perceraian, wanita iddah, ini ibadah-ibadah yang bersifat horizontal, yang bersifat kemanusiaan, termasuk sedekah, zakat dan sebagainya. Itu semua diatur ya Bapak Ibu oleh syariat, oleh fikih, dan sumbernya tetap. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mayoritas sepakat bahwa rukun-rukun sholat, ya, tiang-tiangnya sholat itu ada 18 dalam konsep kitab Takrib Fathul Qorib. Nah, rukun itu apa sih Bapak Ibu? Rukun kan bahasa Arab ya Pak. Rukun itu artinya tiang. Suatu bangunan, baik itu masjid, rumah, gedung dan sebagainya, kalau nggak ada tiang kan roboh, kan begitu Bapak Ibu, ya. Artinya bahwa rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam bangunan sholat, di dalam pelaksanaan sholat. Sehingga kalau rukun ini ada yang tertinggal, maka sholat kita ini dalam fikih dikatakan tidak sah. Ibarat bangunan itu miring, ini nggak bisa. Insinyur saja kan kalau membuat apa itu struktur bangunan, kalau nggak sesuai, ya Bapak Ibu, langsung dirobohkan. Karena ini dalam jangkauan sekian tahun ini nggak bisa mencapai target. Apalagi sholat yang urusannya itu berhubungan langsung dengan wahyu ilahi,
wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita masuk rukun ya Bapak Ibu. Pertama, kalau syarat-syarat perkara-perkara yang wajib dipenuhi sebelum sholat. Kalau rukun di dalam sholat. Nah setelah rukun nanti ada tambahan ibadah lagi, sunah-sunah Bapak Ibu. Nah setelah itu ada yang disebut dengan mubtilatus sholat, perkara-perkara hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Nah kita bahas satu persatu rukun-rukun sholat ya Bapak Ibu. Kita sudah melaksanain Bapak Ibu, cuma diperkuat lagi pemahaman kita supaya kita di dalam melaksanakan sholat ini atau ibadah ini lebih mantap. Yang belum paham semoga paham, yang sudah paham ya semakin bisa diingat terus, semakin mantap, semakin yakin di dalam melaksanakan ibadah. Warga sholat di sama niata asyaruna, dan rukun-rukun sholat itu ada 18. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama niat ya Bapak Ibu. An-niyatu mahaluha fil qalbi. Niat itu tempatnya dalam hati Bapak Ibu. Jadi setiap ibadah itu harus diniati. Ya, sebagaimana Rasul katakan innamal a'malu binniyat. Jadi sahnya suatu amal, sahnya suatu ibadah itu karena niat Bapak Ibu. Niat ini adalah sebagai tanda, sebagai indikasi bahwa di dalam kita melaksanakan ibadah itu ikhlas Bapak Ibu. Karena niat itu kan ada dalam hati dan fokus dengan apa yang kita laksanakan ya. Saya lihat di dalam kitab At-Tadhib fi Adillati Matil Ghoya wa Takrib. Kalau kitab At-Tadhib ini khusus hadis-hadisnya takrib Bapak Ibu ya. Kalau takrib fikihnya, kalau At-Tadhib ini hadisnya. Nah, saya lihat apa sih dasar daripada niat di dalam sholat. Rasul pernah mengatakan di dalam hadisnya ya, yang pertama diawali oleh Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kita ini Bapak Ibu diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah harus dalam kondisi ikhlas. Jadi ikhlas itu kan kata-kata ikhlas secara bahasa murni artinya. Nah yang dimaksud dengan ikhlas dalam ibadah, ibadah kita benar-benar ya karena Allah. Kan kadang ada Bapak Ibu ya, kita sholat tapi niatnya biar dipuji sama mertua umpamanya ya. Yang belum menikah sholat biar dipuji sama mungkin kekasihnya, pacarnya, atau mungkin dianggap tetangganya orang yang rajin ibadah. Nah ini kalau kita masih campur-campur seperti itu niatnya ya Bu, ini berarti belum ikhlas Bapak Ibu, niatnya belum full, belum mantap gitu. Maka kita latihan, Ustadz kadang-kadang saya ibadah ini tapi niat kok masih kadang-kadang semangat dipuji, pengen dilihat orang dan sebagainya. Nggak apa-apa, latihan, yang penting jalan Bapak Ibu ya. Nanti lama-lama kalau kita capek ibadah mikir, lah ngapain kita ibadah kalau niatnya hanya pengen dapat pujian? Emang pujian bisa dimakan? Emang pujian ini bisa bikin kaya gitu ya? Gitu Bapak Ibu. Lama-lama ikhlas sendiri. Makanya kalau awal-awal kita ibadah masih ada niat pengen dilihat orang, riya, pokoknya ya nggak usah nunggu ikhlas, ibadah itu jalan aja, entah itu sholat, entah itu sodako dan sebagainya. Nanti lama-lama Bapak Ibu ya itu ikhlas sendiri kok gitu. Tapi perlu diingat bahwa ibadah itu memang harus ikhlas. Allah menyuruh kita untuk ibadah, wa ma umiru illa liya'budullaha ya mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan oleh manusia untuk menyembah kepada Allah kecuali dalam kondisi ikhlas karena agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai dasar bahwa di dalam sholat itu harus ada niat. Kalau niat kan kita fokus ya Bapak Ibu ya, fokus sama Allah gitu. Lah kemudian kalau tadi Quran hadisnya wal ikhlasu fi kalamihim an-niyat. Jadi bentuk ikhlas andaikan diucapkan, andaikan diwujudkan, ya bentuknya niat Bapak Ibu. Makanya kalau kita mau sholat wajib ada niat.
Kalau sholat kita hatinya kosong Bapak Ibu, kosong dari niat, itu nggak sah. Nah kita lari kepada teknis sholat Bapak Ibu. Kita sholat, ada kan orang yang memperdebatkan kata siapa sholat itu ada usolli gitu ya. Nah memang di situ yang namanya usolli itu bukan rukun, tetapi ulama membikin usolli itu mengingatkan Bapak Ibu. Usolli itu kan maknanya, usolli itu kalau dilihat dari bahasa Arab ya Bapak Ibu, itu fil mudhari, dari kata-kata sholla yusolli sholatan wa musollan wa huwa musallin gitu ya. Kalau sholla maknanya udah sholat. Lah kalau usolli Bapak Ibu itu bentuk fil mudhari. Fil mudhari itu adalah kalimat fi'il, kata kerja yang mengandung makna waktu yang akan datang dan sedang dikerjakan. Jadi makna usolli ada 4 bentuk Bapak Ibu: usolli, yusolli, nusolli, tusolli. Nah kalau belajar yang ilmu kayak ginian Bapak Ibu, itu di pesantren nahwu shorof Bapak Ibu ya. Nah, nahwu shorof itu buat ngupas bahasa Arab, ngupas isinya Quran hadis Bapak Ibu. La usolli ini fil mudhari, diawali dengan huruf hamzah ya, mengkira-kirakan domir anak yang bermakna aku. Jadi usolli artinya aku mau sholat, aku mau sembahyang. Kalau bahasa Indonesianya, saya itu mau sholat. Ini kan baru ucapan Bapak Ibu. Sementara yang namanya niat mahallu fil qalbi, tempatnya di hati. Nah ulama nganjurin kita sebelum kita niat dalam hati, sebab niat itu nanti dibarengi dengan takbiratul ihram ya. Tapi mulut kita, lisan kita sudah ngomong usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, karena jadi makmum. Itu kalau diartikan saya mau sholat ya, saya mau sholat subuh yang wajib ya, 2 rakaat, hukumnya wajib, menghadap kiblat karena Allah. Itu kalau diterjemahkan begitu Bapak Ibu ya. Nah ketika kita niat Bapak Ibu begitu, usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman, menjadi makmum lillahi ta'ala karena Allah, Allahu Akbar. Ketika kita melafalkan kalimat Allahu Akbar Bapak Ibu, kalimat jalalah Allahu Akbar, ini dalam hati kita ngomong Bapak Ibu, jangan kosong. Kalau hati kita kosong berarti rukunnya nggak ada di situ ya, batal, nggak sah Bapak Ibu ya. Jadi umpama yang belum bisa, tapi insya Allah jamaah di sini sudah pada bisa semua ya Bapak Ibu ya. Ini kan cuman menaukidi saja, saya jelasin seperti ini mengingatkan kembali Bapak Ibu kita semuanya. Sebab yang namanya orang itu kan al insanu mahalul khoto'i wa nisyan, manusia itu tempatnya lupa dan salah. Jadi suka salah, suka lupa. Tapi insya Allah kalau manusia diingatkan terus, dengan kita mengkaji ilmu, dengan kita diingatkan orang, maka orang itu akan istiqomah, kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi usolli fardhus subhi. Nah begitu kita Allahu Akbar, makanya kadang kan orang baca Allah ada kalanya sedikit agak panjang ya, nggak apa-apa. Oh kemudian ada yang sedang. Nah ketika kita melafalkan Allah Bapak Ibu, hati kita itu minimal itu ngomong begini, saya sholat subuh ya 2 rakaat menjadi makmum karena Allah. Yang penting ada kalimat saya mau sholat gitu Bapak Ibu. Terus nama sholatnya itu ditakyin, dijelaskan. Jangan cuma saya mau sholat gitu aja, itu nggak boleh Bapak Ibu. Jadi kalimat-kalimat yang wajib ada dalam hati kita, 1 saya mau sholat, yang kedua subuh. Kata-kata 2 rakaat menghadap kiblat itu tidak wajib diucapkan, itu sunnah. Kalau lengkap lebih bagus gitu ya. Contohnya Allah, mulutnya bilang Allah, hatinya itu ngomong Bapak Ibu, saya niat sholat subuh yang wajib 2 rakaat menjadi makmum karena Allah. Itu lengkap Bapak Ibu. Lah kalau takbirnya agak pendek berarti saya mau sembahyang subuh ya menjadi makmum karena Allah. Itu kalau mau pendek.
Jadi kata-kata menghadap kiblat, kata-kata 2 rakaat tidak didetakkan dalam hati, nggak apa-apa. Yang poin yang wajib itu 1 kalimat usolli, yang kedua fardhu subhi, ya, yang ketiga makmuman, dan yang keempat lillahi ta'ala. Nah yang lain-lainnya seperti rakaataini, seperti mustaqbilal kiblati, itu sunnah gitu. Tapi kalau diucapkan dalam hati lebih afdol, lebih bagus, pahalanya ya lebih tambah gitu Bapak Ibu ya. Nah itu dalam hati wajib ada Bapak Ibu. Begitu Allah, saya niat sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum karena Allah. Begitu karena Allah, Hu Akbar, selesai gitu. Nah itu namanya sekali kita mengerjakan sebuah perbuatan, 2 rukun sudah tercapai Bapak Ibu. 1 rukun yang pertama niat yang ada dalam hati, dan yang kedua takbiratul ihram. Jadi mengucapkan Allahu Akbar itu hukumnya wajib juga Bapak Ibu ya. Dan telinga kita wajib dengar, jangan kayak orang bisu, jadi kayak gini aja, mulutnya keluar angin tapi suaranya nggak ada. Wajib didengar minimal telinga kita gitu, minimal ya. Terus kalimat Allahu Akbar Bapak Ibu itu kan namanya kalimat takbiratul ihram, itu tidak boleh diganti dengan kalimat yang lain atau dibalik. Pak Ustadz, Pak Kiai, bagaimana kalau dibalik ya? Akbarullah tidak boleh gitu, atau Allahu Jalil nggak boleh ya. Terus ada juga bagaimana kalau orang yang nggak bisa bahasa Arab gitu ya, kalau darurat tapi Bapak Ibu ya, itu diterjemahkan boleh kalau darurat tapi ya. Jadi Allah Maha Besar, tapi kan nggak mungkin. Sekarang bahasa Arab sudah dipelajari di mana-mana, Islam dakwah ada di mana-mana, makanya ya sesuatu yang sangat tidak mungkin gitu. Makanya wajib menggunakan kalimat Allahu Akbar. Jadi itu kalimat yang sudah dicontohi oleh Rasulullah, nggak boleh dirubah-rubah dengan yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang urutan yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram. Tetapi dalam prakteknya ini kan hanya urutan saja ya Bapak Ibu. Karena kan pada prakteknya ketika kita mau sholat kan berdiri dulu. Setelah itu berdiri, ada niat, ada takbiratul ihram. Jadi kalau urutan ini nggak masalah. Nah pada prakteknya niat itu dibarengkan dengan takbiratul ihram. Baik. Kemudian tadi ada niat, yang kedua, dan di sini urutan langsung ketiga takbiratul ihram, yang ketiga adalah al-qiyamu ma'al qudroh Bapak Ibu. Jadi yang namanya berdiri bagi sholat wajib itu hukumnya wajib kalau dia mampu. Jadi pemahaman yang lain, kalau sholatnya sholat sunnah, andaikan kita capek bener walaupun berdiri mampu Bapak Ibu, kita sholat sunnah, apakah sunnah rawatib, apakah sunnah tahajud, sunnah hajat, sunnah duha, dan sunnah-sunnah yang lain, dengan cara tidak berdiri, dengan cara duduk Bapak Ibu, hukumnya boleh, tapi yang afdol berdiri. Lah kalau sholat wajib, kalau kita mampu berdiri, tidak boleh kita itu duduk, apalagi berbaring, tiduran Bapak Ibu. Kecuali nggak mampu. Orang lagi sholat atau orang sakit, kadang sakit bermacam-macam ya Bapak Ibu. Apakah sakit stroke atau sakit-sakit yang lain lah yang menyebabkan ketika kita sembahyang, ketika sholat nggak bisa diri, maka boleh dengan cara duduk, boleh berbaring, boleh ya. Tapi kalau bisa berdiri, wajib al-qiyamu, wajib berdiri. Nah, karena Rasulullah juga sholatnya dulu itu dengan cara berdiri. Nah, itu yang ketiga ya Bapak Ibu, berdiri. Kecuali nggak mampu, nah baru boleh dengan cara duduk atau dengan cara berbaring ya, dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah 3 rukun ya. Yang keempat, wa qiraatul Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Rukun yang keempat Bapak Ibu adalah
membaca surat Al-Fatihah. Maka baca Al-Fatihah ini kita ini ditekankan wajib belajar benar-benar Bapak Ibu. Soalnya satu-satunya surat yang diwajibkan dibaca ketika kita melakukan ibadah wajib itu Fatihah. Makanya pilih imam, dan alhamdulillah imam-imam di Masjid Murtadir sudah memenuhi syarat ya Bapak Ibu, para ustadz, para asatid yang sudah Fatihahnya itu sudah fasih Bapak Ibu. Sebab kalau Fatihahnya itu enggak fasih ya, itu bisa membatalkan sholat kita. Nah, umpamanya ada imam bacaan Fatihahnya rusak Bapak Ibu, yang harusnya dibaca panjang pendek, yang harus dibaca guna kagak guna. Bagaimana imam yang ragu-ragu, makmum yang ragu-ragu? Kalau makmum merasa ragu-ragu karena imamnya itu bacaan Fatihahnya itu rusak, maka dia boleh munfarid, memisahkan diri dari jamaah. Tapi jangan ngomong-ngomong, niat saja. Ya, posisi baris tetap di situ, tapi gerakannya saja yang dibedain. Umpamanya imamnya sudah ruku, posisi kita masih berdiri, sedikit agak lambat. Nah, itu munfarid kalau kita ragu-ragu. Karena kita sholat di mana-mana ya Bapak ya. Kok Fatihahnya kayak begini? Kalau surat masih mending, surat-suratan. Fatihah ini wajib Bapak Ibu ya, wajib fasih, panjang pendeknya, makhorijul hurufnya. Makanya DKM masjid ini cari imam ya tidak sembarangan kan gitu Bapak Ibu ya, cari yang bacaan Qur'annya memang sudah memenuhi syarat, sudah fasih. Alhamdulillah di masjid kita Murtado ini para asatid sudah bagus-bagus, bukan hanya fasih tapi lagu-lagunya juga bagus Bapak Ibu. Bagaimana hukumnya lagu-lagu Quran? Sunnah Bapak Ibu ya. Jadi Al-Quran itu dilantunkan dengan nada-nada lagu-lagu padang pasir, itu sunnah. Jangan baca Quran kaku gitu ya, Bismillahirrohmanirrohim, wah di perut enek gitu kan. Nah, bagaimana biar Quran menarik? Ya di lagu kan gitu Bapak Ibu ya. Cuma lagunya bukan lagu dangdut, bukan ya, atau lagu jaipong, nggak boleh. Jadi lagunya ya lagu yang sesuai dengan lagu Quran gitu ya. Itu kayak Akhinal Karim, Bapak Ustadz Juandi, Ustadz Ali dan Ustadz-Ustadz yang lain, itu sudah memenuhi syarat ya. Ya lagu itu kan lagu Quran ini, lagu padang pasir. Setahu Al-Fakir dulu ketika belajar ini ada 7 ya Bapak Ibu. Ada lagu Bayati, lagu Soba, lagu Nahawan, lagu Ros, ya lagu Syika dan sebagainya. Ini wilayahnya Ustadz kita, Ustadz Juandi. Iya, itu ada 7 nagom, ada 7 lagu Bapak Ibu. Itu sunnah Bapak Ibu. Jadi memang ya membaca Quran dengan lagu itu sunnah. Karena dengan di lagu orang akan khusyuk menikmati betapa indahnya Al-Quran setelah dilantunkan gitu Bapak Ibu. Makanya belajar lagu-lagu Quran hukumnya sunnah, dapat pahala Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Fatihah dalam sholat itu hukumnya wajib karena memang rukun dan wajib benar, wajib fasih. Kemudian Bapak Ibu, bacaan Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah itu juga wajib karena Bismillahirrahmanirrahim ini bagian ayat daripada Fatihah Bapak Ibu. Dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan bagaimana kalau ada imam begitu sholat langsung alhamdulillahirabbil alamin, kok nggak ada bismillahnya gitu ya. Siri juga kayaknya kagak gitu ya. Bagaimana makmumnya Bapak Ibu? Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan kalau ada imam yang nggak baca bismillah, makmum juga sudah tahu hukumnya. Wah ini bismillah badan ayat Quran gak dibaca gitu. Itu kita yang sebagai makmum gak sah sholatnya Bapak Ibu. Karena kita ini pengikut madhab Syafi'i yang dimana Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada Fatihah Bapak Ibu. Pak Ustadz, Pak Kiai, bagaimana kalau bacanya siri gitu ya? Oh ini masih sah ya. Mamanya bismillahnya pelan, habis itu alhamdulillahnya itu keras, itu masih sah. Cuman yang abdol karena sebagai syiar maka dikerasin kayak gitu ya.
Ya kayak zikir kan, zikir ini memang ada dalil yang mengatakan siri boleh, jahar boleh, tapi jahar lebih syiar. Lah kalau Islam diem-dieman, orang yang awam yang bodoh nggak ngerti. Kalau kita zikir keras, baca Quran cakep, kan yang awam-awam yang belum sempat taklim, yang belum sempat belajar, dengan mendengarkan ini sudah pinter Bapak Ibu. Dan Islam harus disiarkan gitu ya. Nah hadirin yang dirahmati Allah SWT, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, supaya nggak kontras. Memang boleh kayak siri, tapi kan syiarnya nggak ada. Islam bagaimana akan maju, karena Islam ini luas, universal, termasuk hal-hal ibadah harus disiarkan. Makanya maaf ya Bapak Ibu, ada ulama yang ngomong kayak gini, kalau kita bicara di masjid, bicara ngaji, itu yang penting soal ibadah. Kalau soal nyari duit nggak usah diomongin di masjid. Di luar sudah banyak yang ngomongin harta. Di luar sudah banyak orang ngomongin cara, ibaratnya caranya orang nyari harta dunia dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Nah itu kata ulama begitu. Karena kalau soal ibadah, kalau kita nggak benar-benar diperhatikan, banyak orang yang nggak tahu gitu Bapak Ibu. Hidup manusia itu kan semakin tua bukan malah semakin hartanya pengen sedikit, malah pengen tambah banyak Bapak Ibu. Jadi kata ulama istilahnya begini, kalau soal harta, soal kekayaan nggak usah diajarin, pinter sendiri ya gitu. Tapi soal ibadah itu wajib diomongin di masjid, di majelis taklim, di tempat-tempat di mana agama itu dibicarakan Bapak Ibu. Maka kita penting belajar ilmu agama gitu Bapak Ibu ya. Nah kalau bicara tentang dunia dari sisi ibadahnya seperti zakat, karena di situ ada hak orang lain, sedekah untuk mensiarkan daripada agama, mendukung majunya agama, begitu ya Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu rukun yang keempat ya Bapak Ibu, membaca Fatihah, kemudian bismillahirrahmanirrahim juga termasuk bagian daripada Fatihah. Nah di dalam kitab Takrifatul Qorib ada tambahannya Bapak Ibu, atau gantinya bagi orang yang tidak hafal Fatihah, baik sholat fardu atau sunnah. Ini orang yang mungkin bener-bener awam-wam gitu Bapak Ibu. Ada orang kenal Islam gitu ya, tapi Fatihah saja kagak bisa Bapak Ibu ya. Nah ini gimana? Ya udah, kira-kira bacaan apa yang pinter ya gitu ya. Kalau Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad pinter, ya udah dibaca berkali-kali, yang penting 7 ayat kira-kira. Ini tambahan keterangan ini bagi orang yang bener-bener nggak bisa baca Fatihah Bapak Ibu. Pak Kiai, Pak Ustadz, baca Quran nggak bisa, bisanya solawat, ya udah baca solawat nggak apa-apa, yang penting baca bacaan yang positif gitu. Nah ini darurat bagi orang yang benar-benar nggak bisa baca Fatihah itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita mah insya Allah lah Bapak Ibu ya, apalagi orang Betawi fanatisme agama tinggi, nggak ada orang Betawi yang nggak bisa ngaji. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Nah orang Jakarta ini yang asli itu ahli agama Bapak Ibu, ahli sunnahnya itu kental, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur yang ahli sunnahnya kental. Tapi kenapa saat ini Jakarta mungkin banyak aliran, banyak ini itu, ya karena banyak pendatang. Aslinya orang Betawi itu dakwanya para habaib, Nahdlatul Ulama itu benar-benar amalannya ahlu sunnah wal jamaah. Cuman sekarang terkontaminasi beberapa orang, kadang-kadang karena pergaulan ya, kuliah banyak bergaul, karena ketemunya dengan orang-orang yang non ahlu sunnah akhirnya terpengaruh dan sebagainya. Aslinya itu orang tua kita di Betawi, di Jakarta ini sangat kental sekali ya dengan ahlu sunnah wal jamaah. Maka jangan dihilangkan, apalagi kalau kita melihat sejarah lebih awal masuknya Islam di Indonesia yang dibawa oleh para wali songo, para habaib. Karena wali songo itu para habaib yang dakwah besar-besaran masuk ke Indonesia. Ini mereka daripada dzurriyyatur rasul, dari Hadramaut, dari para habaib yang membawa Islam ahli sunnah wal jamaah. Nah memang di Arab sempat ahli sunnah itu tergusur Bapak Ibu, karena pemerintahan Arabnya itu dikuasai oleh orang-orang yang berpaham Wahabi, tahlilan haram ya kan, katanya kan gitu. Terus apalagi baca Quran untuk orang meninggal kagak boleh. Nah ini
paham-paham Wahabi. Jadi tapi alhamdulillah ulama Indonesia jasanya besar Bapak Ibu. Di tahun kurang lebih 1926 bahkan sebelumnya ketika Arab Saudi dikuasai Wahabi, kemudian ada utusan ulama-ulama, ini cikal bakal terbentuknya Nahdlatul Ulama, itu usul kepada Raja Saud agar Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap dipertahankan di sana Bapak Ibu. Akhirnya apa? Di ACC. Karena kalau nggak di ACC ya bisa jadi Islam Indonesia kagak mau haji ke Mekah, ke sana kan begitu. Jamaah haji waktu itu terbesar Indonesia. Ya, akhirnya Raja Saud meng-ACC, oke, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap diamalkan. Cuman pemerintahnya sampai sekarang memang ya masih kuat dengan Wahabinya. Ya Wahabi itu ya ngaramin tahlil, ngaramin maulid, ngaramin nyeritain tentang jasa-jasanya para nabi, para sahabat. Loh, kita kan beragama Islam ini ya, Islam adalah agama wahyu yang dibawa oleh para rasul, para nabi, kemudian para sahabat. Lah kalau kita belajarnya kemudian dengan orang-orang sekarang yang akan memutuskan mata rantai itu, lah dari mana kebenaran Islam itu akan kita peroleh kayak begitu. Makanya kan ada istilah kata kalau kita mau ngaji, kalau kita mau berguru ya harus jelas gurunya, sanadnya jelas, mondoknya di mana, belajarnya di mana, gurunya siapa. Nah, karena biar sanadnya nyampe kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya teks terjemah Quran hadis saja, bisa jadi terjemah kita salah. Tapi kalau kita paham-paham yang diwariskan oleh para ulama itu kan nyambung dari para ulama naik kepada ya para tabiin terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu dituliskan di kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning Bapak Ibu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tambahan saja. Kemudian yang kelima ya Bapak Ibu, selanjutnya adalah warruku'u watumakninatu fihi. Ruku Bapak Ibu. Jadi ruku itu ya dari berdiri kemudian apa ini namanya? Ya ruku ya. Bahasa orang kitanya apa Pak Haji? Iya, doyong gitu ya, dengkluk gitu ya. Ya ruku. Ini gerakan rukunya ini wajib Bapak Ibu. Lah kalau bacaannya ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, itu hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah ya kan pahala Bapak Ibu ya, sunnah dalam sholat. Yang rukun itu rukunya sama tumakninahnya. Makanya kalau ruku jangan cepet-cepet kayak burung kutilang namanya ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, tumakninah di mana Pak Haji gitu ya. Iya, tumakninah itu wajib. Jadi tumakninah itu ya diam sejenak, sekedar membaca subhanallah itu. Makanya ruku ya sedikit agak lama. Makanya kan disunahkan baca tasbih 3 kali kan Bapak Ibu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Ini kalau bahasa kitanya kan untuk mensiasati agar ruku kita ada tumakninah gitu. Jangan cepet-cepet buru-buru udah ketinggalan kereta mamanya ya. Nah, ini Allahu Akbar, sami Allah. Wah, ini kalau sudah nggak ada tumakninahnya Bapak Ibu ya kagak sah, karena tumakninah adalah rukun sholat ya, dan di dalam gerakan-gerakan sholat. Baik, nomor 5 ruku, nomor 6 at-tumakninatu fihi, tumakninah di dalam ruku ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau bacaannya sunnah, rukunya wajib. Kita masuk pada rukun berikutnya, warraf'u wal i'tidalu wa tumakninatu fihi. 7 dan 8 adalah iktidal, bangun dari ruku. Kemudian iktidal itu artinya kita lurus posisi kita seperti pada waktu berdiri awal kita sholat, diawali dengan takbiratul ihram ya. Nah, ada pun bacaannya kan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard dan sebagainya sampai akhir. Bacaannya sunnah, bangun dan iktidalnya itu wajib. Maksudnya sebagai rukun Bapak Ibu ya. Nah, jadi karena rukun berarti harus kita lakukan. Sekalipun orang yang sholatnya sambil duduk Bapak Ibu, bagaimana ruku dan sujudnya? Ya rukunya itu sedikit doyong. Nah, kemudian kalau sujud lebih doyong lagi Bapak Ibu. Pakainya isyarat. Kalau orang yang sholat sambil duduk atau mungkin sambil
berbaring begitu ya. Hadirin, selanjutnya nomor 9 wasujudu wa tumakninatu fihi. Kemudian yang ke-8 dan 9 ya, 9 dan 10 sujud 2 kali Bapak Ibu ya. Nah, rukun sujud agar sujud kita sempurna, kening kita nih Bapak Ibu jangan sampai tertutup apakah oleh peci atau oleh sorban. Umpama ada orang sorban dipakai di sini Bapak Ibu panjang. Lah ketika kita sujud, di mana sorban kita ketika kita bangun terbawa Bapak Ibu, dan ketika kita sujud kening kita tertutup oleh sorban. Nah sorbannya itu pendek, ketika tertutup maka sholat kita ini batal, karena rukun sujud adalah kening kita wajib nempel dengan tempat pesujudan Bapak Ibu, kecuali sorban kita panjang kayak orang Arab, para habaib panjang begitu ya. Begitu kita berdiri, sorban itu ujungnya masih nempel sama tempat sujud Bapak Ibu. Nah kalau nempel dengan tempat sujud itu kan artinya bahwa sorban itu plus sebagai tempat sujud gitu hukumnya. Lah kalau kita berdiri sorbannya terangkat, ujungnya itu nggak nempel tempat sholat, hukumnya kita membawa benda, membawa barang. Berarti bahwa sorban itu bukan sebagai tempat sujud Bapak Ibu. Nah kalau kita sujud kemudian jidat ini, kening ini tertutup oleh sorban, andaikan sorbannya diangkat ngikut, tapi kalau kita berdiri sorbannya tetap di situ, ada di tempat sujud ya, ngelebreh begitu ya Bapak Ibu, maka sah. Artinya bahwa sorban itu berarti hukumnya bukan kita itu membawa sorban. Memang sorban itu ada 2 fungsi akhirnya, sunnah karena kita membawa sorban, dan sorban itu memang sebagai tempat sujud. Contoh lagi umpama mukena Bapak Ibu, ibu sholat mukenanya lebar yang ada di tangan, terus yang ada di tangan ini nutupin jidat. Begitu ibu bangun kan otomatis mukena ini terbawa. Nah itu nggak sah juga Bapak Ibu, itu rukun sujud. Jadi rukun sujud ada 7, jidat kita harus nempel tempat persujudan, kedua tangan kita Bapak Ibu nempel sama tempat sholat, kemudian kaki 2 ini jempol kita ini harus nekuk gitu ya Bapak Ibu. Nah nekuk ini maksudnya biar ujungnya ini menghadap kiblat gitu Bapak Ibu ya. Dengkul kita, lutut kita ini kita luruskan juga harus nempel tempat sholat. Jadi ada 7 rukun sujud. Jadi jidatnya harus nempel, telapak tangan sama telapak tangan juga nggak boleh nindihin atau ditutupin dengan tadi sama saja Bu Pak sorban gitu ya. Nah kalau kita bawa sorban, tempat sujud kita tangan kita ini diletakkan di atas sorban. Begitu Bapak bangun sorbannya ke bawah, ya sama saja, berarti tangan kita ini nggak nempel tempat pasolatan Bapak Ibu. Nah makanya kan hati-hati, yang penting kan kita udah tahu tata caranya ya. Tapi sorban-sorban kita sih kebanyakan pendek kayak gitu. Ini kalau yang bawahnya panjang ya Bapak Ibu ya, gitu. Atau membawa apa namanya ya. Nah, iya gimana Pak Ustaz? Oh ya, mukena yang potongan ya. Oh ya, termasuk yang potongan Pak Ustaz ya. Nah kalau yang tertutup tadi mukena. Jadi perempuan ini kan ketika sholat untuk tangan bagian atas memang ditutup, tapi bagian bawah wajib terbuka. Nah kalau nempel pada tempat sholat jangan sampai di bawahnya itu ada benda yang ketika kita sholat itu ke bawah kayak gitu, kecuali tergeletak aja kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah itu juga harus diperhatikan karena bisa menyebabkan ya tidak sahnya sholat, jadi fatal kan gitu Bapak Ibu ya. Baik, atau pakai peci, kadang-kadang sholat pecinya kayak gini aja kayak gitu ya, kangslep gitu ya, mendem ya, harus diatasin kayak gitu ya supaya jidatnya itu kelihatan. Nah, karena itu rukun sujud, bagian daripada rukun sholat ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sujud kemudian ada yang namanya bacaan sujud ya Bapak Ibu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca 3 kali supaya kita tumak ninah, karena tumak ninahnya wajib.
Ya wajib, jangan cuman taltul gak ada tumak ninanya sholatnya, kayak burung gitu ya, itu burung notolin apa itu ya, padi mamanya ya. Nah jadi sejenak, makanya kan kita kalau mau sholat selesaikan urusan dunia semuanya Bapak Ibu ya. Kalau kita lagi kerja tinggalin kerjaan dulu, kita lagi masak selesaikan masaknya dulu, biar ketika kita sholat Allahu Akbar, khusyuk itu mendukung afdolnya sholat. Kita khusyuk ya, walaupun makom kita kan nggak ada ya awal sampai akhir yang ingatnya Allah terus gitu ya. Begitu Allahu Akbar ingat korek kita ketinggalan, begitu Allahu Akbar HP kita ketinggalan ingat gitu ya. Tapi minimal Bapak Ibu, kata ulama, kalau makomnya Nabi iya Bapak Ibu, awal takbir sampai salam nggak ingat apa-apa, nggak ingat dunia, cuman Allah yang diingat. Lah kalau kita kan makom kita bukan makom Nabi ya, bukan makom Rasul. Makanya ulama menganjurkan Bapak Ibu, usahakan saat kita takbiratul ihram ini benar-benar khusyuk. Makanya kita pelajari maknanya Allahu Akbar Bapak Ibu, Allahu Akbar dan niatnya sholat. Ya niat sholat kan tadi usolli fardhu subhi rakaataini dan sebagainya. Saya niat mau sholat 2 rakaat karena Allah makmum. Kalau jadi makmum wajib ngomong makmum ya Bapak Ibu, dalam hati wajib ngomong makmum. Kalau kita sholat kita jelas-jelas tujuan kita mau jadi makmum, tapi di dalam hati nggak ada niat makmum, sholat kita fatal malah nggak sah. Hukumnya bingung, munfarid gerakannya sama ya, jamaah nggak niat jamaah gitu. Bagaimanapun imam itu pimpinan sholat, wajib kita ikuti dan wajib kita niatkan Bapak Ibu. Nah ketika kita takbir supaya kita khusyuk, caranya gimana Ustadz? Ada beberapa resep Bapak Ibu. Yang pertama, kerjaan sebelum sholat tinggalkan semuanya, selesaikan semuanya. Yang kedua, wudhu kita sempurnakan, wudhunya yang sempurna, badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita pastikan itu suci, jangan sampai ada najis ya yang nempel, atau wudhu kita ini wudhunya sembarangan. Itu pendukung-pendukung khusyuk. Nah setelah itu makna niat itu kita pahami supaya kita itu bisa khusyuk. Artinya apa? Pikiran kita benar-benar fokus kepada sholat dan kita mau menghamba kepada Allah. Nah untuk makom kita minimal ketika Allahu Akbar yang diingat jangan korek, masak, jangan-jangan tadi ikannya dimakan tikus gitu ya, dimakan kucing gitu Bapak Ibu. Nah kita betul-betul khusyuk ya. Lah orang kalau khusyuk itu nggak ingat apa-apa ya Bapak Ibu, bisa benar-benar nikmat. Orang khusyuk gambarannya gini Bapak Ibu, kayak orang dikejar-kejar sama anjing nih umpamanya, kan takut nih, ada kali Ciliwung lebar, saking khusyuknya dia benar-benar pengen selamat dari kejaran anjing. Ciliwung yang 10 meter aja bisa dilompatin kayak gitu, itu saking khusyuknya ya Bapak Ibu. Nah jadi orang khusyuk begitu. Contohnya lagi ketika Nabi Yusuf dikenakan kasus sama Zulaikha. Situ Zulaikha adalah pengasuhnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf gantengnya Masya Allah ya, sehingga yang ngasuh kan jadi jatuh cinta. Beliau adalah istri seorang raja. Ketika Nabi Yusuf kemudian diajak untuk bermain serong kepada Nabi Yusuf menolak. Nabi Yusuf lari, Nabi Yusuf dipegangin kakinya, pakaiannya, bajunya. Nah ditarik ya Bapak Ibu. Nah yang sobek belakang. Nah ketika digegerkan bahwa ada ya sebuah tragedi yang ada di istana kerajaan ya, seorang istri raja ya, pengasuh anak ya, mau berbuat yang enggak kayak gitu. Tapi saat itu namanya Nabi Yusuf sebagai orang yang diasuh kan pasti dikalahkan. Istri Zulaikha, istri raja, pasti menang karena punya kekuasaan. Orang kan punya kekuasaan kan bisa apa aja pasti ya gitu. Nah akhirnya apa? Akhirnya diadili mana yang benar antara Nabi Yusuf apa Zulaikha. Ternyata apa? Ada indikator ini yang sobek baju yang mana kan gitu. Nah kalau yang sobek baju depannya, oh berarti Nabi Yusuf yang mau memaksakan untuk mengajak Zulaikha. Lah ini yang sobek belakang Bu. Kalau belakang kan ditarik ya Bu ya, berarti yang semangat ibu bukan bapak kan begitu.
Nah, yang ditarik belakang. Oh, berarti yang laki mau lari, yang perempuan ngejar. Berarti yang benar Nabi Yusuf. Gitu Bapak Ibu. Nah, Zulaikha kan malu. Sebagai seorang istri raja, digegerkan mau berbuat mesum dengan anak asuhnya, ya betapa remehnya, betapa hinanya seorang pimpinan negara ya. Nah, dengan anak asuh, begitu Bapak Ibu. Nabi Yusuf yang dimaksud. Akhirnya apa? Sudah dibenarkan bahwa Nabi Yusuf adalah yang benar. Tetapi karena Zulaikha malu, ingin membuktikan rasa malunya, bahwa rasa malu ini atau hal ini bukan hanya saya yang bisa ngejalanin, ngelakonin, tapi Anda pun mungkin seperti itu gitu. Yang kesimpulannya, ibu-ibu para menteri dipanggili Bapak Ibu, menteri istana kerajaan ya. Mereka dipanggil semuanya oleh Zulaikha. Zulaikha bikin sedikit yang namanya kejutan begitu, seminar pendek ya. Nah, Zulaikha ngomong, ibu-ibu, sebentar lagi Yusuf akan keluar dari ruangan ini, dan tolong ya, sebelum mereka pada duduk Bu di mejanya masing-masing, ini ibu-ibu kumpul semua Bu ya, dikasih buah sama pisau gitu. Nah, tolong nanti kalau Yusuf lewat ya, pisaunya diambil, buahnya diambil, kemudian diiris, dipotong buah itu. Nah, begitu Nabi Yusuf lewat, Nabi Yusuf kan gantengnya itu separuh dunia Bapak Ibu ya. Jadi setengah dunia ini dibanding dengan Nabi Yusuf, gantengan Nabi Yusuf. Ada pertanyaan, loh Pak Ustadz, berarti bagaimana kalau Nabi Muhammad? Katanya Nabi Muhammad paling sempurna. Oh, Nabi Muhammad seluruh dunia. Cuman kenapa Nabi Muhammad diceritakan? Masalahnya bukan soal gantengnya gitu. Nabi Muhammad itu lebih tinggi akhlaknya dibanding manusia sealam jagat raya ini. Maka Nabi Muhammad khas dengan akhlakul karimahnya. Nabi Yusuf punya keistimewaan adalah gantengnya. Di samping beliau juga ya istilahnya diberi mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala yang lain. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, ini cerita khusyuk gitu ya. Lah saking wanita-wanita ini melihat wajahnya Nabi Yusuf terkesima ya. Saking gantengnya kan gak ada yang kuat Bapak Ibu, melongo semua. Gak inget begitu pisau ini apa namanya diiris ke buah, bukan malah buah mangga yang dipotong, jari-jarinya sendiri yang dipotong Bapak Ibu ya. Lah begitu Nabi Yusuf sudah gak ada, mereka baru sadar, Masya Allah, bukannya mangga yang dipotong, ternyata tangannya yang dipotong. Saking khusyuknya melihat Nabi Yusuf ya Bapak Ibu. Itu contohnya khusyuk Bapak Ibu ya. Makanya kan ada diceritakan ulama nulis kitab sampai apa badannya digigit nyamuk saja nggak terasa mamanya ya, saking nikmatnya orang ibadah. Nah, itu khusyuk Bapak Ibu. Nah, kelas-kelas kayak begitu kan nggak mudah Bapak Ibu, maka perlu latihan maksudnya. Oleh karena itu untuk kelas kita orang biasa yang insya Allah mudah-mudahan akan meningkat menjadi orang yang lebih hebat, insya Allah bapak-bapak ini mah tingkat khususnya mudah-mudahan lebih ya. Nah, ini minimal ketika takbiratul ihram Bapak Ibu, Allahu Akbar, benar-benar mengingat Allah ya, tafakur kepada kalimat yang kita ucapkan. Makanya kita disuruh belajar bahasa Arab, disuruh belajar makna-makna sholat yang terkandung begitu Bapak Ibu ya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, tadi sujud 2 kali Bapak Ibu dengan tumak ninahnya. Selanjutnya termasuk rukun Bapak Ibu, wal julusul akhiru wat tasyahudu fihi ya. Yang ke-13 adalah duduk yang terakhir, maksudnya duduk yang diiringi oleh salam, tahiyat akhir Bapak Ibu. Duduknya wajib Bapak Ibu ya. Nah, terus bagaimana Pak kalau tahiyat awal? Itu sunnah muakkadah, nanti ada bahasanya sendiri. Yang rukun Bapak Ibu itu julusul akhir, berarti sujud tahiyatul akhir dengan tasyahudnya. Tasyahudnya itu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kenapa bacaan tahiyat dikatakan tasyahud? Tasyahud itu artinya persaksian kita kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan yang satu, Allah Tuhan kita, Allah juga punya Rasul, makanya disebut tasyahud. Jadi kalau ibu bapak ditanya bagaimana baca tasyahud, ya tahiyat akhir itu tasyahud. Duduknya rukun, bacaannya juga rukun, wajib dibaca Bapak Ibu ya.
Baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di samping tasyahud bacaan sholawatnya Bapak Ibu. Kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lanjutannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus ini masuk yang kelima Bapak Ibu. Bacaan tasyahud, sholawat nabinya wajib dibaca gitu. Kemudian 16 membaca salam yang pertama, ya, wa taslimatul ula, salam yang pertama. Salam sholat kan ada dua Bapak Ibu, ada salam awal, salam akhir. Salam pertama kita menghadap ke arah kanan, salam akhir menghadap kepada kiri. Tapi salam ini adalah salam yang tidak wajib dijawab. Kalau dijawab nanti rame, ya kan? Makmum ini assalamualaikum warahmatullah, sampingnya waalaikumsalam, nggak wajib dijawab. Salam ada dua Bu, ada salam yang wajib dijawab, ada salam yang tidak wajib dijawab. Kalau tamu masuk rumah kita assalamualaikum, kita wajib jawab salam Bu, ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang ngucapin salam dapat pahala, yang jawab pun dapat pahala Bu, wajib malah yang jawab. Yang nyalamin itu sunnah, yang jawab itu wajib. Nah, bagaimana kalau jamaah kayak begini, ustadznya assalamualaikum warahmatullah. Sebenarnya yang wajib itu sebagian, yang lainnya sunnah. Tapi kan namanya kita barang sunnah kagak bayar ya Bapak Ibu. Begitu ustadz salam ya salam menjawab semua, dapat pahala semua, pahala wajib, pahala sunnah, begitu Bapak Ibu. Baik. Jadi salam dalam sholat itu nggak wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullah. Yang sebelahnya ya assalamualaikum warahmatullah, nggak usah dijawab, nanti kaget ya. Kalau dijawab kaget Bu, ya. Ini yang wajib yang pertama Bu, Pak, ya, pertama. Kalau yang kedua itu sunnah Bu. Makanya ada kasus bagaimana orang yang sholat nahan kentut Bu, ya. Begitu, aduh ini sudah ngeden banget gitu ya. Nah kita siasat Ibu, biar sholat kita ini nggak batal. Assalamualaikum warahmatullah, kentut udah nggak kuat. Nah begitu salam pertama kentut keluar. Kalau kentut keluar, ibu udah batal, nggak usah nerusin assalamualaikum warahmatullah yang sunnah. Berarti apa? Kalau ibu nerusin salam yang kedua, itu artinya ibu bapak kentut di dalam sholat gitu. Tapi kalau sudah salam pertama kentut, salam kedua nggak usah dibaca, toh itu juga sunnah. Berarti kentutnya Bapak Ibu kita semua di luar sholat, sholat tetap sah gitu Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ada kentut ya salam kedua tetap dibaca, kan dapat pahala sunnah gitu Bapak Ibu, ya. Nah yang wajib, yang rukun itu salam pertama gitu, ya. Terus di sini ada kata-kata waniyatul khuruj minas sholat. Dalam hati kita Bu, setelah kita menyelesaikan sholat ada niat, saya niat keluar dari sholat. Nah dalam syarahnya itu gini, apakah itu rukun yang wajib? Khilaf Bapak Ibu. Ada ulama yang mengatakan wajib, ada ulama yang mengatakan tidak wajib. Jadi andaikan kita menyelesaikan sholat, dalam hati kita tidak menyengaja, tidak ada niat untuk keluar dari sholat, toh kita juga sudah salam, sah-sah saja Bapak Ibu. Karena niyatul khuruj minas sholat ini khilaf. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan wajib, ulama mengatakan, ada yang mengatakan tidak wajib Bapak Ibu. Nah yang terakhir, yang ke-18 adalah melakukan rukun-rukun sholat secara tertib sesuai dengan apa yang aku jelaskan. Wa tatibul arkan ala ma dzakarnahu. Ya Bapak Ibu, namanya sholat itu adalah bangunan ibadah yang wajib tertib. Sebab Rasulullah kan tadi di awal Al-Fakri sudah ngomong, kata Rasul, shollu kama ra'aitum usolli, kama ra'aitumu usolli, kama ra'aitumu usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Sholat kita ini harus nyontoh sama Kanjeng Nabi. Berhubung Kanjeng Nabi Muhammadnya sudah meninggal, berarti kita belajarnya kepada ahli warisnya Nabi Bapak Ibu ya. Ahli warisnya Nabi, para sahabat. Sahabat pada meninggal, para tabi'in. Tabi'in pada meninggal, tabi'inat tabi'in. Tabi'inat tabi'in pada meninggal, tabi'inat tabi'in. Pengikut, tahap 3. Sampai tabi'inat tabi'in, tahap 4. Setelah tabi'in udah meninggal Bapak Ibu, ada istilah ulama.
Ulama pun ada dua, ada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Nah, ulama mutaqaddim ulama-ulama kuno Bapak Ibu ya. Nah, ulama-ulama mutakhirin setelahnya. Nah, kalau sekarang ini ulama-ulama modern gitu ya, pewaris-pewaris ulama mutakhirin kayak gitu ya. Nah, Rasul ketika sholat itu tertib. Makanya berarti gini, Pak Ustadz, apa dalil yang menunjukkan bahwa kita sembahyang wajib tertib? Jangan sholat kita selang-seling. Umpamanya yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Terakhir Allahu Akbar, kan nggak boleh Bapak Ibu ya. Orang kerja aja harus tertib gitu ya, apalagi sholat. Dan Rasul ngomong shollu, pakainya kalimat perintah fil amar. Kalau fil amar kata ilmu usul fikih tadulu alal wujub, menunjukkan wajib. Shollu, sholatlah kalian kata Rasul Bapak Ibu. Kama ro'aitumu, sebagaimana kalian melihat semua nih kepada aku. Usolli, aku sholat. Jadi kata Rasul, sholatlah kalian sebagaimana sholatku. Kalian saksikan aku sholat begini. Makanya wajar Bapak Ibu kalau sedikit-sedikit ada yang terjadi perbedaan pendapat. Itu hal-hal yang tidak prinsipil, yang kadang hanya fadilah, yang kadang sunnah. Karena Pak Rasulullah kan jalan kemana-mana. Kadang-kadang ada sahabat yang menyaksikan, oh ternyata Rasulullah pernah sholat itu nggak pakai kunut. Memang pernah, tapi banyak kunutnya begitu. Jadi mereka yang menggunakan dalil nggak pakai kunut, ya karena Rasul pernah sholat nggak pakai kunut. Tapi Rasulullah pakai kunut lebih banyak. Makanya nggak usah berantem yang pakai kunut, ya kita alhamdulillah banyak pahalanya. Mereka nggak menghargai saja, nggak usah ngeremehin, nggak usah pakai nyinyiran. Lah mereka yang nggak pakai kunut, kita diem aja, ngormatin aja. Cuman kita kan kalau yang namanya ibadah, cari yang lebih afdol, cari yang banyak, di mana Nabi lebih hati-hati, di mana Rasulullah banyak lebih mengerjakan gitu Bapak Ibu. Makanya kan maaf, Muhammadiyah sampai NU biasa gara-gara kunut aja udah beda gitu ya. Ya saling menghormati. Tapi ingat, kunut lebih banyak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pernah dicontohin Bapak Ibu. Ya, madhab kita Imam Syafi'i mewajibkan kita, bukan wajib ya, sunnah muakkadah kunut dalam subuh. Kemudian kunut ketika sholat witir di pertengahan bulan Ramadan. Ketika beliau sholat di dekat makamnya Imam Maliki yang beliau ijtihadnya nggak pakai kunut. Beliau ketika sholat Bapak Ibu, Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Artinya bahwa Imam Syafi'i menghargai pendapatnya beliau gitu. Tapi kalau sholat soal Allahu Akbar, soal sujud, ini sudah paten karena Rasulullah juga nggak pernah meninggalkan takbir, nggak pernah meninggalkan sujud. Hal-hal yang prinsipil itu tidak ada perdebatan. Nah, kalau yang hal-hal yang sifatnya perbedaan pendapat, selagi mereka tidak mengkafirkan kita, selagi tidak membid'ahkan kita, kita hormati. Yang repot kan mengkafir-kafirkan orang. Bid'ah dolalah, al bid'atu dolalatun, ad-dolalah finnar. Ya, ini hadis masih mentah Mas, ya. Perlu dikupas lagi. Anda jangan melihat cuma hadis ini aja, hadis yang lain masih banyak begitu. Makanya kalau ada perbedaan pendapat, hargai saja. Lah kita yang sudah melaksanakan apa yang dari guru-guru kita laksanakan, kita sudah yakin, ya laksanakan saja. Kalau kita kemudian berubah dan berubah, wah berarti kita nggak komitmen begitu. Gitu Bapak Ibu ya. Karena kita punya mazhab 4. Tapi mengapa ulama-ulama kaum muslimin Indonesia ini banyak kiblatnya kepada Imam Syafi'i? Kalau Imam Syafi'i itu hasil ijtihadnya itu sudah mengkolaborasikan, sudah memadukan antara hasil ijtihadnya Imam Maliki dan Imam Hanafi gitu Bapak Ibu. Makanya Indonesia itu Islamnya Islam ramah, Islam yang saling menghargai. Di sini banyak aliran. Alhamdulillah masih banyak saling menghargai ya. Walaupun ada sebagian yang kadang-kadang nyinyir dan sebagainya. Ya, tahlil bid'ah, ya maulid bid'ah, berkat doyan Bapak Ibu. Gimana ini? Ya kan? Ya kalau Anda mengatakan bid'ah ya silakan, Anda yakin, tapi berkatnya jangan diambil gitu ya. Iya, tahlil maulid bid'ah. Loh, maulid itu kan ada dalilnya ya Bapak Ibu. Maulid itu dalam rangka memperingati lahirnya Nabi. Rasulullah sendiri memperingati kelahirannya sendiri dengan cara apa? Ibadah. Beliau puasa Senin Kemis. Konteksnya itu adalah memperingati lahirnya Nabi.
Hanya saja bentuknya kan beda-beda. Wong kita sebagai umatnya baca maulid, baca riwayat, cerita-cerita tentang Nabi, cerita-cerita tentang Rasul, supaya kecintaan kita itu nambah begitu Bapak Ibu ya. Lah kalau nggak diceritain, anak-anak sekarang nggak kenal Nabi Muhammad, repot. Betul apa betul Bapak Ibu? Ya, itu. Makanya hal-hal kayak gitu, sejarah Nabi, sejarah riwayat para sahabat perlu diungkap ulama-ulama yang ya bagus-bagus untuk nyontohin Bapak Ibu. Lah kalau nggak ada kayak gitu, kering agama Islam ya. Makanya nggak usah ya membid'ah-bid'ahkan. Bid'ah kan ada dua, ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Kalau Anda mengatakan bid'ah pengertiannya suatu hal yang tidak dilakukan atau tidak ada zaman Rasul, Anda jangan pakai HP gitu kan. Lah HP zaman Rasul, Kanjeng Nabi nggak pakai HP ya kan. Kalau Anda komitmen pengen menjauhkan bid'ah, nggak usah pakai HP, nggak usah pakai mobil, pakai onta aja lah. Atau dari Jakarta ke Surabaya ziarah Wali Songo, jalan-jalan nggak usah pakai mobil ya, pakai onta aja, pakai kerbau mamanya. Lah kan Islam ini universal. Islam adalah agama sempurna yang bisa menjawab tantangan zaman Bapak Ibu. Betul apa betul? Ya Bapak Ibu ya. Ya seperti itu. Artinya ya kalau Anda meyakini begitu, nggak usah nyinyir orang lain, larang-larang orang lain. Semua punya dalil. Di situ ada fadilah, ada bukan yang fadilah. Yang jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan 4 imam ini, yang paling hati-hati adalah Imam Syafi'i, adalah Islam yang banyak bukan hanya menganjurkan ibadah yang wajib, ibadah yang inti, tetapi banyak kesunan-kesunan yang diangkat. Kenapa Bapak Ibu? Kata Rasul, ibadah-ibadah sunnah kalau kita laksanakan itu bisa menjadikan orang itu lebih dekat dengan Allah, bisa jadi wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Lah ibarat kita makan lah, kita kalau makan hanya nasi doang kan gak kayak enak ya Bu ya. Sekarang aja yang namanya makanan bermacam-macam kayak begitu, kuliner ya semakin berkembang semakin bermacam-macam. Itu ibaratnya nasi itu pokoknya, lauk pauk sunnahnya gitu. Dan sunnah kan juga bisa meningkatkan apa namanya stamina dan sebagainya, bagaikan makanan lauk pauk yang banyak zat-zatnya dan sebagainya. Hadirin, itu saja, ini baru rukun Bapak Ibu ya. Nanti belum bahas-bahas yang lain. Memang kalau bab sholat itu banyak Bapak Ibu ya. Belum nanti sholat-sholat sunnah, sholat Jumat, sholat berjamaah. Nggak apa-apa Ibu ya. Dari dasar nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Ya artinya kan ini penting Bapak Ibu. Tapi tetap walaupun dasar sering saya angkat hal-hal yang sifatnya beda, sifatnya mungkin baru dan sebagainya. Sebab fikih itu kan ada 4 pokok Bapak Ibu. Yang pertama membahas toharoh, tentang sesuci. Yang kedua tentang ubudiyah, ibadah Bapak Ibu ya. Ibadah itu ya dari mulai kita sholat bermacam-macam, ada sunnah, ada wajib dan sebagainya. Dan nanti Bapak Ibu akan ketemu yang namanya muamalah Bapak Ibu. Fikih tentang perdagangan, fikih tentang gade menggade, utang piutang, rentenir dan sebagainya. Nanti ada Bapak Ibu ya. Belum fikih munakahah. Tadi kata Pak Haji, bagaimana hukumnya kita ini ada anak zina mamanya dinikahkan atau bagaimana caranya? Tentang nikah ada nanti Bapak Ibu, fikih munakahah namanya. Lah kalau kita langsung munakahah kan emang orang lahir langsung nikah, langsung kawin ya Bu. Orang lahir kan suruh sholat dulu, kenal Allah dulu gitu Bapak Ibu ya. Nah begitu. Nah termasuk hukum poligami Bapak Ibu, yang paling tidak disenangi ibu ya. Nanti ada fikih poligami gitu ya. Ini biasa ibu-ibu paling jengkel kalau ngaji kayak begini ya. Tapi bagaimanapun Quran ada, fankihu ma tobalakum masna wasulasa waruba ya kan. Nikahilah kalian wanita-wanita soleha, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, asalkan adil ya Bapak Ibu ya. Kata Pak Ustadz kalau nikah lagi ya suaminya saya lempari baskom kayak gitu ya. Jadi itu fikih Bapak Ibu ya. Pelaksanaan iya atau tidaknya kan tergantung kita. Yang jelas kita ini hukumnya itu tahu gitu ya Bapak Ibu. Baik ya, ini maaf sedikit panjang karena kita ngajikan kurang lebih setengah 6 Bapak Ibu. Sekarang apa itu molor ya, subuhnya itu adzan aja setengah 5-an. Dulu kan jam 4. Mungkin setelah ini saya kembalikan lagi kepada moderator, barangkali ada pertanyaan 1 atau 2 Bapak Ibu ya. Dari saya cukup sekian pembahasan tentang rukun-rukun sholat dan hal-hal yang berkaitan sholat. Waktu saya kembalikan lagi kepada Ustadz Ali sebagai MC atau Sohibul Baromij. Silakan Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah keterangan dari guru kita begitu jelas ya.
Ada pengumuman ini, insya Allah minggu depan kita akan ada pengajian gabungan dari Majelis Ta'lim Istisom se-Tanjung Barat. Bu, Ibu boleh datang ya. Pagi-pagi ba'da subuh kita akan ada pengajian gabungan dengan Majelis Ta'lim Al-Istisom se-Tanjung Barat. Sama Lenteng juga kali ya. Kemudian bagi Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin satu atau apa, boleh bertanya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan begini ya. Saya sering melihat bagaimana hukumnya orang yang sedang sholat sambil membaca Quran kecil ketika posisinya sedang berdiri. Mungkin dia tidak hafal ayat yang panjang itu ya. Yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang sedang sholat tidak membuka kaos kakinya? Oh iya. Ya, hanya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab, Bapak Ibu, sholat sambil membawa Al-Quran hukumnya sah-sah saja. Ya, yang penting tangannya itu bisa menjaga. Artinya jangan sampai kemudian ada ayunan yang menggerakkan lebih daripada 2 kali, berarti 3 kali ke atas. Sah-sah saja, boleh-boleh saja, Bu. Kadang ada taraweh 20 rakaat, imamnya itu pakai 30 juz. Jadi satu malam targetnya baca 1 juz. Supaya menjaga agar imam bacanya nggak salah, makmunya bawa Quran untuk nyimak gitu. Nah, boleh. Yang penting tadi Pak, itu tidak sampai membatalkan sholat. Yang penting gerakannya itu, yang membatalkan sholat kan gerakan 3 kali ke atas. Gitu Pak. Jawabannya sah, boleh-boleh saja. Yang penting tidak sampai tangannya itu kemudian mengayunkan, istilah kata kayak orang jalan umpamanya Ibu ya. 3 kali ke atas itu nggak boleh, artinya bisa membatalkan sholat. Nah yang kedua, karena ketika sujud jempolan kita ini memang harus nempel ke tempat sujud, menghadap kiblat ya, itu wajib dibuka Bapak, nggak boleh ditutup karena kaos kaki. Berbeda dengan muzah. Kalau muzah, hufen yang ada di Arab itu kan pakai kulit. Nah itu ketika orang mau sholat ada syarat-syaratnya, dan nanti juga ada pembahasannya. Orang pakai hufen itu sepatu kulit, bentuknya kaos kaki ya. Ketika memakai pun harus dalam kondisi suci, dan ada waktunya batalnya hufen. Nah selama hufen yang gak ada najisnya cukup dilap. Tapi kalau kaos kaki bukan hufen, berarti tidak menyatu dengan kulit, maka wajib dilepas Bapak. Itu ya Pak ya. Gitu Pak Ustadz jawabannya. Ya baik, yang lain Dari Ibu. Ini waktu karena udah siang ya. Ingat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai yang saya hormati. Baik Bu Haji. Ketika kita awal sholat itu kan kita rukun kolbi, rukun kauli, rukun fi'li harus bareng. Iya. Gerakan antara tangan, perkataan dan hati. Iya. Ketika kedua rukun itu bisa kita laksanakan antara rukun fi'li dengan rukun kauli, tapi rukun kolbi ini susah sekali Pak Kiai ketika kita mentasdikan si kaul itu kan berkata Allahu Akbar. Si hati ini kan mentasdikan dengan sahjaku, umpama sholat zuhurnya kan Pak Kiai ya, Allah sholli fardhu zuhri 4 rakaatin seumpama begitu. Terus hati kita mentasdikan sahjaku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Tapi si hati ini susah mentasdikan, mengatakan aku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah, karena ketiga rukun ini harus berjalan seiring bersama. Seandainya si kolbi ini keluar dari PL dan kaul, apakah sah takbiratul ihram kita yang tadi dan sholat kita itu apakah sah dan sempurna? Ya. Demikian. Baik. Langsung dijawab ya Bu ya. Baik. Ketika sudah berusaha untuk melatih hatinya ini untuk
mengucapkan niat dalam hati manakala kita takbiratul ihram Bu Haji. Yang penting kita sudah berusaha. Makanya tadi di peringan minimal itu 4 kata. 1, kalau di bahasa Indonesia saya mau sholat. Yang kedua subuh gitu ya, saya mau sholat subuh wajib karena Allah. Karena jadi makmum tambahi saya sholat subuh makmum karena Allah. Jika diindonesiakan. Kalau yang lengkap kan saya niat mau sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah, kepanjangan. Cukup hanya saya niat sholat subuh menjadi makmum karena Allah, itu sudah cukup. Nah kalau hati ini masih susah Bu, saya tadi katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan orang-orang yang belum mampu begitu. Yang penting Ibu ada usaha. Artinya tidak dalam arti kata menyepelekan gitu. Karena kita tahu bahwa niat, sedangkan niat itu tempatnya di hati adalah rukun. Yang penting tetap berusaha terus. Makanya tadi saya katakan ada pelatihan. Ketika kita takbir Allahu Akbar, hatinya kita berusaha untuk ya bukan melafadzkan ya. Kalau melafadzkan mulut ya Bu ya, meniatkan niat tersebut. Jadi pada intinya kalau sudah berusaha tapi tetap saja hati belum bisa, insya Allah Allah Maha Pemurah, itu sah-sah saja. Kecuali nggak mau belajar Ibu ya, sudah tahu tapi nggak mau belajar, ini yang tidak sah. Karena niat itu adalah rukun dan ketika ditinggalkan jelas berarti rukun ada yang kurang, itu tidak sah gitu Bapak Ibu. Gimana Bu Haji? Cukup Pak Kiai, jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Ya, kholas. Oh kholas. Cukup Pak Ustaz. Oh iya, baik para jamaah sekalian, mohon maaf ini mungkin karena sudah jam 6:30 Bapak Ibu ya, kita udah kurang lebih ngaji 1 jam. Insya Allah apa yang sudah kita bahas senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, tentunya ilmu dunia, maksudnya manfaat barokah untuk dunia kita, menjadi wasilah selamat sampai akhirat. Allahumma amin ya robbal alamin. Tutup ya Baji ya. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup kajian atau taklim pada pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kita semua diberikan sehat panjang umur, diberikan istiqomah di dalam ibadah. Karena istiqomah itu sangat penting. Istiqomah adalah sebagai alat kita untuk mencapai yang namanya husnul khotimah. Allahumma amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karomatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana li ulumina, barik lana li jam'iyatina, barik lana li majlisina, barik lana li auladina wa li umrina wa li dzurriyyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.